Shalom semuanya, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Sama-sama kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa, kalau Engkau yang boleh hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar Engkau yang beracara lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau yang memperlancar semuanya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Sehingga semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap kami dalam tangan Bapa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari sama-sama saudara kita memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Amin. Percaya saudara, kita punya Tuhan yang setia, yang selalu ada menemani kita dimanapun kita berada dalam setiap keadaan. Amin. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu mengerti siapa aku yang sebenarnya. Katakan, ku kan selalu kembali padamu, amin. Yang ku perlu hanyalah Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Sama-sama kita katakan, kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali kepadamu, yang ku perlu hanyalah Engkau Tuhan. Cinta-Mu membuat aku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Sama-sama, ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Engkau Tuhan. Cinta-Mu membuat aku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Katakan, ku kan selalu kembali kepadamu, yang ku perlu Kau Tuhan. Siapa aku yang more, one, two, three. Ku kan selalu kembali kepadamu, yang ku perlu. Cinta-Mu membuat aku mengerti siapa aku yang sebenarnya.
buat Tuhan kita yang meriah. Kita percaya cintanya Tuhan itu yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Cintanya yang sanggup mengubahkan setiap kita. Memberikan kita kehidupan yang lebih berharga lagi. Amin. Jesus, saat ini kita siapkan hati kita. Yes Lord, kita percaya karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaanmu. Tuhan yang sanggup melawan setiap kehidupan kita karena kita miliknya yang berharga. Jesus. Yes Lord Jesus. Kesesakan, amin. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu karena pengorbananmu.
Betapa kami kagum Tuhan Yesus, betapa kami hormat. Tuhan begitu baik, begitu mulia, begitu besar dan begitu dahsyat. Tuhan yang sudah memelihara hidup setiap kami. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang pakai setiap kami lebih dan lebih lagi, urapi lebih hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Satukan setiap hati kami, setiap roh kami Tuhan, baik yang ada tempat ini maupun yang mendengar pada saat firman ini ditaburkan dimanapun kami berada. Yes, setiap kami boleh dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu yang indah ini di dalam tangan kemuliaan. Di dalam nama-Mu yang kudus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Haleluya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini?
Emang dahsyat anak Tuhan berbeda. Semangat terus. Apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi. Tapi tidak pernah membiarkan kasih setiap kita terus berkurang. Amin. Yes, kita boleh terus semakin lebih lagi. Semakin lebih maju lagi. Haleluya. Dan kita mau hari ini belajar. Yes, rumahku adalah istanaku. Kalau kemarin kita belajar segala sesuatu. Ketika kita bilang kita mau menjadi saluran berkat. Ketika kita bilang kita mau dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Ketika kita mau diberkati dalam kehidupan ini. Otomatis setiap kita dimulai dari rumah tangga kita. Keluarga. Ini gak luput dari keluarga. Haleluya. Yang mengerti katakan. Rumahku adalah istanaku. Yang setuju katakan yes. Dari sini dimulai kebahagiaan setiap kita. Dari rumah kita. Pernikahan kalau dibilang keluarga berarti dasarnya harus ada pernikahan terlebih dahulu. Amin. Pernikahan ini merupakan inisiatif dari Allah sendiri. Allah yang memberikan kepada setiap kita. Dan ketika wanita dan pria dinikah kuduskan. Itu merupakan komitmen seumur hidup. Tidak bisa dipisahkan kecuali maut yang memisahkan. Amin. Ada janji nikahnya dan dari situ dimulai keluarga. Nah, pernikahan ini pernikahan dibentuk untuk apa? Untuk suatu tujuan. Di mana mewujudkan keluarga yang menjadi pondasi. Tempat untuk kita, setiap kita yang ada dalamnya. Mendewasakan diri kita masing-masing. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kalau bertemu dan udah masuk katekisasi, terus udah belajar tentang firman Tuhan, tentang pasangan, tentang hidup, suami istri, tentang keluarga. Dan akhirnya mereka nikah kudus, mereka diberkati dalam nikah kudus. Nah itu merupakan komitmen seumur hidup yang tidak dapat dipisahkan kecuali alam maut. Dari situlah mulai dibentuk keluarga-keluarga. Nah keluarga ini merupakan pusat pemuritan. Sebenarnya dari keluarga ini dimulai pusat pemuritan bagi setiap anggota keluarganya. Di dalam keluarga itu pasti selain ada suami, istri, nanti diberkati anak cucu mantu. Amin. Ada adik dan kakak, di situ ada hubungan semuanya. Hari ini kita mau belajar. Pelan-pelan kita kupas. Hari ini saya lebih fokus dan saya mau di bagian yang pertama ini kita belajar tentang suami istri. Dan hari-hari ini justru yang banyak digoda, yang banyak dibuat kucar-kacir, yang banyak dibuat akhirnya banyak orang yang meninggalkan Tuhan itu lewat hubungan suami istri. Suami istri, ketika suami istri yang merupakan apalagi suaminya merupakan pondasinya ini nggak kuat, goyah, maka rontok semuanya satu keluarga. Dan akhirnya rumah tangga ini nggak dapat berkat. Ketika suami istri hidup rukun damai, otomatis berkat Tuhan pasti melimpah. Yang setuju dan mengerti katakan. Oleh karena itu ini dimulai dari hubungan suami dan istri. Kalau ada yang belum nikah kudus, belum pemberkatan, itu gak jadi masalah. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam pernikahan kudus dan pemberkatan, udah seumur hidup tuh. Siapapun pasangan Anda yang sudah married, siapapun pasangan Anda, mau yang sadis, mau yang gak baik atau gak kenal Tuhan, itu gak jadi masalah sekarang. Yang paling penting dimulai dari kita yang mengerti firman Tuhan. Ada amin? Karena satu orang bertobat sisi rumah. Satu orang bertobat sisi rumah. Diselamatkan. Yes. Jadi dari siapa dulu yang mengenal Tuhan. Siapa dulu yang mau dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan tidak ada untung ruginya. Gak ada bilang gue rugi dah. Kita yang sudah memilih dan kita yang sudah ditabiskan, dibaptis, semuanya itu pilihan. Dan kita harus belajar untuk menikmati dan percaya lewat kita yang bertobat, pernikahan bisa diselamatkan.
pernikahan bisa diselamatkan. Dan akhirnya bukan cuma hanya pernikahan, tapi keluarga kita diselamatkan. Amin. Satu keluarga. Setelah satu keluarga baru, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Amin. Ya, haleluya. Dari keluarga ini pusat pemuritan. Jadi jangan heran kalau kita dibentuk itu melalui keluarga. Dalam keluarga itu terjadi pembentukan. Jangan heran. Karena dari dua orang itu, suami istri, untuk mencocokkan suami istri, jangan heran, itu bukan hal yang mudah. Itu harus banyak melalui proses. Dan di situ manusia menajamkan manusia. Amin. Amin. Ketika kita bisa memahami orang yang ada di sisi kita, yang di samping kita, kalau kita bisa mengasihi dia, kita bisa menerima dia apa adanya. Dari situ karakter pribadi kita justru dibentuk. Begitu timbul persoalan masalah di dalam konflik, di dalam keluarga, di dalam suami istri, justru itu kita beruntung loh. Karena kenapa? Lewat konflik, lewat masalah, lewat problem yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu kita mendapat satu hal yang terindah. Amin. Yes. Lewat kejadian itu justru kita dapat satu pelajaran. Dapat pelajaran. Oh gini toh. Terus kita dibentuk. Semakin kita boleh memiliki buah roh kesabaran. Amin. Nah kalau kita lulus di sini, kita akan lebih mudah lagi. Ketika kita mendapat persoalan lebih lagi. Lebih mudah bagi kita. Amin. Yes. Haleluya. Dan kita belajar. Kita belajar. Nah, untuk mendapatkan rumahku adalah istanaku, kita harus belajar. Setiap kita. Kita ini belajar itu tidak ada batasan umurnya. Amin. Dan belum tentu kalau saya lebih tua itu saya lebih pandai artinya, atau saya berbicara seperti ini saya lebih pandai daripada orang yang lebih muda daripada saya. Belum tentu. Yang setuju dan mengerti katakan. Yes. Setiap kita dinilai dari perbuatan kita. Tidak dinilai dari berapa umur kita saat ini. Berapa lama kita berumah tangga. Enggak. Tetapi justru ketika kita mengalami banyak persoalan di dalam rumah tangga. Nah ini membuktikan seberapa dekat, seberapa kita mengasihi Tuhan. Dan seberapa besar kita mengasihi keluarga yang Tuhan titipkan bagi setiap kita. Karena pernikahan ini merupakan inisiatif dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, setelah kita menikah, jangan pernah ada pikiran di dalam hati kita atau pikiran kita untuk bercerai. Karena merupakan komitmen seumur hidup. Ketika Anda bercerai dan Anda dengan pria lain atau dengan wanita lain, Anda sudah berdosa, berzina. Amin. Haleluya, hari ini kita belajar. Kita belajar. Oke, apa sih yang menjadi penyebab banyaknya keributan dan akhirnya rumah kita bukan istana kita lagi. Rumah kita itu bagikan neraka. Berapa banyak pasangan-pasangan anak-anak Tuhan yang selingkuh. Berapa banyak yang hari-hari ini yang ribut bercerai. Berapa banyak yang sudah tidak tinggal satu rumah. Berapa banyak yang udah main-main di belakang. Pokoknya udah dingin rumah tangganya. Rumah tangganya udah gak merasakan lagi kehangatannya. Berapa banyak hari-hari ini. Ada gak anak-anak Tuhan di dalamnya? Ada gak hamba-hamba Tuhan di dalamnya? Kalau hamba Tuhan banyak, gede deh. Ya memang banyak. Kenyataannya memang seperti itu realita. Terlalu banyak saya bilang. Karena hari-hari ini justru lebih mudah bagi si iblis. Karena dalam keadaan seperti ini, kehidupan baru lebih banyak lagi. Oleh karena itu kita nggak mau seperti itu. Kita mau tetap menjadi bagian di dalam nanti ketika Tuhan datang menjemput kita sebagai mempelai. Amin. Kita sedang diubah dan dibentuk terus disempurnakan Tuhan. Oleh karena itu segala sesuatu tergantung diri kita sendiri. Haleluya. Setiap orang bisa mempengaruhi kita. Kita ini pemimpin dalam diri kita sendiri loh. Siapapun bisa mempengaruhi kita. Siapapun boleh mempengaruhi hidup kita. Tapi yang terpenting setiap kita sendiri yang menentukan pilihannya. Amin. Kita sendiri yang menentukan. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksakan kita untuk menentukan pilihannya. Semua tergantung diri kita sendiri. Yang setuju dan mengerti katakan.
Yes, haleluya. Oke. Firman Tuhan katakan, penyebab keributan atau perceraian atau selingkuh hari-hari ini. Yang pertama, poin yang pertama. Tidak mau merendahkan hati. Aduh, tadi sebenarnya saya punya las ini, tapi ini nggak nyala, nggak bisa. Oke? Nggak jadi masalah. Nggak usah pakai. Saling tidak mau merendahkan hati. Ayatnya mana, kita buka dulu ayatnya. Efesus 5. Efesus 5. Ayat yang ke-21, 22. Efesus 5 ayat 21 dan 22. Oke. Yang udah ketemu bilang oh yes. Sama-sama kita baca. 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yes, yang langsung aja nggak usah baca itu langsung. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kita harus merendahkan hati dan ini perintah Tuhan. Dan 2, 3 ada lagi, bukan cuma hanya istri tapi untuk suami juga. Karena suami adalah kepala istri sama dengan Kristus ada kepala jemaat. Terus nanti ada lagi untuk suami-suaminya. Yes, T. 1, 2, 3. Oke, tidak mau merendah. Nah, banyak orang di dalam rumah tangga itu saling tidak mau merendahkan hatinya. Suami pikir dia sebagai kepala. Dan dia tidak perlu tunduk kepada itu, tidak perlu menghargai kepada istrinya, bukan tunduk tapi menghargai. Kalau suami itu menghargai istrinya. Kan udah bilang, istri itu seperti apa katanya? Kalau Pak Herman suka bilang, istri itu katanya seperti apa? Makhluk halus. Saya bilang kurang asem. Sebenarnya bukan makhluk halus, perasaannya yang halus. Amin. Iya. Istri-istri wanita-wanita emang diciptakan Tuhan main perasaan. Semua wanita itu sama, rata-rata semuanya perasaan. Jadi ketika engkau mau membahagiakan istrimu, jangan dilukai perasaannya. Suami-suami jangan kasar-kasar sama istri. Pakai kata-kata yang lembut. Amin. Nah, saling kita merendahkan hati kita. Mau minta tolong istri itu kalau udah jadi istri, apalagi di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Istri itu mah, yang ada apalagi yang ada tempat ini semua yang dengar firman Tuhan. Istri itu semua kalau takut akan Tuhan jangan pernah takut. Istri yang cakap itu merupakan mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu itu seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Dan saya percaya istri-istri yang ada tempat ini semuanya, istri yang cakap merupakan mahkota suaminya. Amin. Yes, di balik suami yang sukses itu ada istri. Dan di dalam firman Tuhan juga katakan, istri yang cakap itu siapa yang punya? Kalau istri cakap itu lebih berharga daripada permata apapun juga yang kamu punya. Terus di dalam rumah tangga yang penting, istrinya. Istri, kamu mau bawa kemana rumah tangganya? Sekasar apapun suamimu, tetap rendahkan hatimu. Sabar, belajar. Karena engkau sudah memilih, menentukan pilihanmu sambil kamu berdoa sama Tuhan, ya udah percaya. Satu hari Tuhan yang pasti akan mengubahnya. Amin. Seberapa tulus, seberapa sabar engkau berdoa sama Tuhan, semuanya itu pasti akan didengar Tuhan. Haleluya. Yes, karena ada upah buat orang yang rendah hati. Kita buka ayatnya, Amsal 22 ayat yang keempat. Jangan takut segala sesuatu kalau kita tetap tulus di dalam Tuhan. Ada upahnya. Amsal 22 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan yang udah ketemu bilang oh yes. Sama-sama kita baca. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Jadi jangan takut ketika hanya engkau saja yang rendah hati di dalam rumah tanggamu. Jangan takut. Ganjarannya, upahnya ada. Kekayaan, tadi bilang kan? Wah, terus kekayaan apalagi? Kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Yang dijanjikan Tuhan dalam firman Tuhan.
Ketika engkau satu orang saja rendah hati di dalam rumah tanggamu, maka rumah tanggamu akan diberkati. Amin. Yes, gak ada ruginya. Selalu untung kalau ikut Tuhan. Amin. Jangan pernah berhitung-hitungan. Kita terus belajar karena ada ganjaran dari kerendahan hati kita ini. Oke, poin yang kedua. Nah, yang membuat rumah tangganya rumahnya bukan istana, yang membuat jadi rumah tangganya menjadi panas. Yang kedua itu ya, tadi pertama tidak mau merendahkan hati, yang kedua egois. Buka ayatnya. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Yang udah ketemu bilang oh yes. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, yang dahsyat dan luar biasa, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois. Di dalam rumah tangga, bukan dalam rumah tangga jadi manapun, kebanyakan rata-rata manusia semuanya ada sifat egoisnya. Amin. Dan selalu mau menang. Saya punya satu ilustrasi. Oke, ilustrasi saya dong. Di sini kita mau sama-sama belajar. Ya, kita belajar matematika dulu sebentar. 1 ditambah 1, 2. Lagi, yang lain. 2 ditambah 3, 5. Lagi. 3 ditambah 3, 6. Lagi. 4 ditambah 4, 10. Hah? 4 ditambah 4. Orang di situ 10. Hah? Salah. 4 tambah 4 berapa? Situ 10 saya 10. Gimana? Salah ya? Nah, tadi yang 3 aja bener gak ngomong-ngomong. Begitu 1 salah aja, salah, gak mau diikutin lagi. Itu dia manusia. Yang benar, yang berbuat baik banyak kita di dalam rumah tangga. Itu bisa hilang dalam sekejap ketika kita berbuat sedikit salah aja. Makanya ada peribahasa. Gara-gara nilai setitik, rusak susu sebelah gak? Kesalahan sedikit doang tuh. Istri udah buat begitu banyak dalam rumah tangga, layanin suaminya dari pagi sampai malam. Begitu salah sedikit, lupa aja, cuma lupa. Yang kecil, soal kecil, lupa. Langsung nengok. Gimana sih kamu? Gimana sih bisa lupa? Apa gak membuat istrinya sedih? Sedih gak? Istri-istri? Sedih gak? Jujur-jujuran istri? Sedih gak kalau suaminya begitu? Yang benar, sedih gak? Sedih otomatis. Bohong kalau bilang gak sedih. Saya sebagai manusia aja, saya bisa bagi firman tapi saya juga sedih kalau di ngocein. Iyalah, masa sepanjang hari saya udah buat bener, begitu salah sedikit aja ngoceh. Kan wanita itu punya perasaannya halus, jangan dikasarin. Dikasih tahu boleh. Say, tadi salah loh. Gitu. Kurang ajar ya. Iya, say salah loh. Dikasih tahu dengan yang halus. Istri mengerti kok. Karena saya percaya yang kamu nikahi bukan orang bodoh. Bener kan? 2 minggu yang lalu saya bilang, kalau suami bilang gimana? Pakai tuh otak, pakai tuh akal. Kalau kamu mau meminta istrimu memakai otak atau memakai akal, dia pasti udah ribut minta pulang ke rumah mamanya. Biar mamanya udah meninggal, pulangkan saja. Katanya mamanya udah meninggal, ya udah pulangin aja ke rumahnya. Dia bisa enak sendiri. Makanya istri itu udah jangan suruh pakai otak, pakai akal. Karena dia kerja itu udah tanpa batas. Bisa ngerangkap. Coba istrinya bisa sebagai ibu rumah tangga, sebagai pembantu rumah tangga. Nggak ada pembantu, siapa yang kerja? Istri. Udah lagi sebagai koki lagi bisa masak. Udah sebagai koki bisa lagi
sebagai guru, ngajarin anak-anak. Sebagai suster, jagain anak-anak. Hebat gak tuh? Udah gitu bisa jadi sekretaris lagi. Bisa suruh bantu ngetik, suruh bantu ngapa-ngapain, bantu mikirin. Hebat gak tuh istri-istri? Bisa. Udah gitu bisa sebagai istri lagi. Wah, kalau lagi malam-malam butuh cari istrinya. Bener kan? Istri itu ngerangkep semuanya. Coba suami, bisa gak? Jadi pembantu rumah tangga? Berapa banyak yang bisa? Bisa gak jadi suster? Bisa gak jadi suster? Bawa anaknya? Bisa gak jadi guru yang ngajarin anaknya pelajaran? Masak kasih istrinya? Ada sih, ada, cuma beberapa. Jangan bilang tidak, nanti ada yang komplain karena saya kenal tuh. Ada, ya itu berapa banyak tuh, gara-gara egoisnya, akhirnya rumah tangganya jadi berantakan. Oleh karena itu, mari belajar dalam rumah tangga kita kenal istri kita, kita kenal suami kita. Belajar jangan egois lah, jangan mau menang sendiri. Kita ini bukan manusia sempurna. Oleh karena itu kamu menikah bukan dengan orang yang sempurna loh. Karena kamu sendiri juga tidak sempurna. Yang setuju dan mengerti katakan. Coba ada gak manusia sempurna yang di sini angkat tangan? Kalau ada yang itu angkat tangannya, wah saya angkat topi. Yang sempurna cuma Tuhan di atas. Setiap kita tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu jangan jadi orang yang egois. Kita harus, justru Tuhan memberikan kita pasangan untuk saling melengkapi. Amin. Setiap kita bisa berbuat kesalahan. Setiap kita bisa lupa. Setiap kita bisa buat sesuatu yang tidak mengenakan. Bisa itu terjadi karena kita masih manusia. Dan kita bisa memaklumi. Amin. Jangan jadi orang yang egois. Kita belajar seperti itu. Jangan melihat kesalahan orang lain. Seperti yang kita lihat ilustrasinya. Tapi kita belajar untuk saling melengkapi. Amin. Dan yang ketiga. Hal yang ketiga. Apa yang membuat rumah tangganya berantakan dan bisa ribut, perceraian, selingkuh segala. Tidak memiliki komitmen dalam pernikahan. Di dalam satu pernikahan saya bilang. Begitu kita udah minta. Untuk kita diberkati, untuk ditabiskan dalam nikah kudus. Nah, itu udah komitmen seumur hidup. Tidak ada kata cerai. Oleh karena itu, yang selingkuh, yang membuat perceraian, itu tidak memiliki komitmen. Pernikahan itu harus komitmen, merupakan komitmen bersama. Oke, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir, komunikasi yang buruk. Di dalam satu rumah tangga itu mesti ada satu komunikasi. Secapek-capeknya apapun juga suami-suami yang sudah bekerja pulang tetap harus komunikasi dengan istri. Berikan kesempatan. Kalau enggak, ayo komitmen. Ada bed talk sebelum, bukan bread talk. Itu roti. Karena ini bed. Jangan bread. Tapi bed. Sebelum istirahat, sebelum tidur, sempatkan dirimu. Sini say, kan perasaannya halus. Dibelai-belai. Dibelai dulu sebentar, diusap-usap. Katanya seperti kucing ya. Dibelai-belai, aduh istrinya senang setengah mati kalau dibelai-belai. Jangan dicakar, kurang ajar. Iya, dibelai-belai. Kalau yang udah gak punya rambut kayak Patio, gak jadi masalah, tetap belai tetap. Masih tetap, itu malah lebih enak. Merasakan langsung ke ubun-ubun. Dibelai-belai lah. Tuh, udah dibelai-belai, rasanya tidurnya pasti lebih nyenyak. Tidurnya enak langsung. Iya, harus ada komunikasinya. Apapun yang kamu rasakan hari ini kurang enak atau tidak mengenakan hatimu, langsung boleh curhat. Nah, jangan salahkan istri, jangan salahkan suami kalau komunikasi ini buruk yang tidak ada di dalam rumah tangga. Istri itu biasanya benar ketika ini kita ngomong yang dewasa, hubungan seksual. Nah, ini penting dalam satu rumah tangga.
Penting sekali. Kalau suami itu biasanya bisa bergairah, laki-laki bergairah lewat dari penglihatan. No, makanya jangan heran. Sekarang banyak hal-hal di sini ini banyak nih. Nih kalau lihat ini nih, wah laki-laki yang senang. Beda dengan wanita. Wanita mah nggak perlu seperti itu. Cukup dengan kata-kata yang halus, disanjung, klepek. Coba disakitin. Begitu disakitin malam-malam mau ditolak atau dicemberutin. Ya itu salahnya. Kurang komunikasinya, kurang pengertiannya, egois satu dengan yang lainnya. Coba dong kalau saling mengerti. Udah kode. Begitu istri udah mulai ngeset, kode namanya. Tahu, mengerti. Suami-suami yang mengerti. Katakan. Amin dong. Jangan egois. Begitu dia mau, dia cari istrinya. Begitu dia capek, dia main tidur, dia nggak mau tahu istrinya. Kasih tahu suami-suami ini yang biasanya begini nih. Kurang peka. Egois. Tapi di sini nggak ada, di luar banyak. Oke, haleluya. Ya, kita harus belajar. Amin. Jadi kita saling bisa membahagiakan. Bukan cuma karena istri doang yang harus melihat kebutuhan suaminya, tapi suami juga. Karena ini masih sama-sama. Kalau mau hubungan rumah tangganya, jangan heran ke rumah tangganya tetap utuh, bahagia, dan rumahku adalah istanaku. Kita harus seperti itu. Kita harus membiasakan diri kita. Jangan kita justru akhirnya karena kita kurang perhatian, kita kurang care. Banyak sekarang wanita-wanita, istri-istri yang selingkuh loh. Bukan cuma pria, tapi justru sekarang banyak wanita-wanita cantik loh yang selingkuh. Karena kenapa? Di situ dirayu-rayu. Masih dihargai kecantikannya. Kamu cantik loh. Kelepek hatinya, senang bener gak? Di rumah diocehin lo. Sama akhirnya sekarang. Dia jatuh di sana. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Siapa? Hah? Nggak mau ngomong. Ya dua-duanya sih yang salah. Suami juga salah. Jadi ketika istri selingkuh, bukan cuma hanya istrinya yang salah, tapi suami juga ambil bagian. Amin. Masa iya selingkuhnya gitu sama supir lagi? Apa iya kamu itu suaminya itu kalah ganteng sama supirnya? Tolak, bener kan? Itu karena rayuannya. Suaminya pulang marah-marah melulu. Yang ada seperti itu. Nah begitu juga dengan suami dengan istri-istri. Jangan heran kalau suamimu selingkuh di luar. Dengan sekretarisnya, bahkan dengan pembantu di rumah tangga. Karena kenapa? Di dalam rumah, begitu pulang capek-capek, diocehin juga sama bawelnya setengah mati. Udah semakin tua katanya wanita semakin berubah. Bawelnya setengah mati. Bener gak wanita-wanita? Enggak katanya tuh. Oh iya, ada. Saya juga gak bawel bu. Kalau diocehin terus kalau itu seperti itu galak, istrinya galak sama suaminya, itu terus udah gitu kagak pernah mau dandan lagi. Begitu dia lihat di luar keren lagi, wangi. Di rumah kata Pak David bilang kalau di rumah istri-istri kebanyakan bau minyak katanya. Enggak entah itu minyak sayur, minyak babi, atau yang dia habis masak, atau juga minyak angin, minyak kayu putih. Udah kayak ketemu sama nenek-nenek katanya. Kalau di luar mah bukan minyak seperti itu, tapi minyak wangi, perfume gitu. Nah kita para wanita, kita harus terus tampil muda, amin. Tampil wangi, wangilah. Biar suami kita tetap betah di rumah, amin. Yes, haleluya. Dan saya percaya ketika kita bisa menjaga rumah tangga kita, semuanya bisa menjadikan rumahku adalah istanaku. Amin. Hidup itu emang tidak mudah. Hidup tidak mudah, benar. Siapa yang bilang kalau hidup mudah mah semua hidup dengan damai-damai? Justru karena hidup itu tidak mudah.
Tetapi masih ada tetapinya. Ketika kita bisa nggak menyerah dalam kehidupan ini, apapun yang kita alami hari-hari ini, kita nggak pernah menyerah. Seberapa banyak tetes air mata, seberapa banyak tawanya kita, justru itu yang membuat kita hidup semakin lebih bijaksana lagi. Amin. Semakin kuat dan semakin kita bijaksana, kita bisa melewatinya. Jangan pernah menyerah di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang diizinkan Tuhan, baik itu entah sakit penyakit, baik juga tentang rumah tangga kita, keluarga kita. Rumah kita belum seperti istana, justru di dalam rumah kita nggak betah, sering meminta keluar terus. Jangan pernah menyerah. Amin. Seberapa banyak tetes air matamu dan seberapa banyak tawa yang kita sudah lalui, tanpa kita sadari, justru itu membuat kita hidup semakin bijaksana. Amin. Dan kalau kita bisa ada sampai hari ini, berarti kita sudah melaluinya. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan mengajarkan kami betapa pentingnya rumah tangga Tuhan Yesus. Segala sesuatu dimulai dari rumah tangga. Yes, oleh karena itu Tuhan, mari biar setiap kami mau belajar dari tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau belajar lebih lagi. Dalam rumah tangga setiap persoalan justru mengajarkan kepada setiap kami. Ketika kami menghadapi persoalan, satu hal yang kami dapati Tuhan Yesus. Haleluya. Hati yang kuat, bukan hati yang cuma hanya mengerti, tetapi hati yang bisa mengampuni. Bukan cuma hanya bisa menerima, pengampunan yang lebih besar dari segala-galanya. Kita bisa mengampuni, justru hati kita menjadi lebih kuat dan lebih dewasa lagi. Tuhan jadikan setiap kami, anak-anak-Mu yang terus belajar merendahkan hati kami. Dalam hubungan suami istri kami, biar rumah tangga setiap anak-anak boleh diberkati lebih dan lebih lagi. Lewat pernikahan kudus, merupakan komitmen seumur hidup kami ini Tuhan. Kami mau belajar untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan melalui keluarga kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Meteraikan apa yang kami dapat dengan darah anak domba-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, kita diberkati, sama-sama katakan. Tuhan memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memeliharakan kami. Kami mau doa sahabat dodok berkat kami. Engkau yang ciptakan bumi langit di bumi ini. Jauhlah dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air longsor, dan gunung Merapi dan virus COVID-19. Engkau yang musnahkan semua bencana. Dunia menjadi dunia yang damai sentosa. Zaman negeri kami yang kami cintai, Sabang sampai Merauke, Papua sampai Aceh. Jamahlah negeri kami, Indonesia. Jamahlah juga presiden kami dan siap aparat pemerintahan kami. Negeri ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air longsor, dan gunung Merapi dan virus COVID-19 yang bersihkan. Kuatkan ekonomi kami, kuatkan bangsa kami menjadi bangsa cinta damai. Terima kasih Tuhan, itu jamaah anak-anak-Mu yang kami dapat persekutuan pada siang hari ini di karya Allah. Engkau pakailah rumah kami seperti istana, Bapak. Engkau telah pakai hamba-Mu.
Jamahlah setiap anak-anakmu, rumah tangga menjadi rumah tangga yang damai, sentosa, sukacita. Damai anak-anak mereka, damai pekerjaan mereka, damai anakmu yang usaha. Mereka menjadi kepala, bukan menjadi buntu. Kiralah buka pintu surgamu, kami rindu, Engkau yang berikan hikmat marifat, penuh kemenangan dalam hidup ini. Engkau angkat kami menjadi kepala. Bersatu demi Roh Kudus pada siang hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang pertama. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, percaya katakan, amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.